Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan penyuluh agama Islam non PNS di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Malam hari ini kita akan kembali berbagi, karena berbagi itu indah, masih dengan tema yang sama dan moto yang sama. Remeh bagi kita bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara kita dalam mengisi pelaporan penyuluh agama Islam di aplikasi EPA. Yang pertama, kita akan buka dulu aplikasi kita ya. Aplikasi kita. Nah, ini posisinya punya saya sudah saya isi nih. Kemarin sudah saya isi, maka tampilannya langsung seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita ingin input data majelis taklim kita klik yang titik 3 ini ya. Kemudian kita klik kinerja. Nah, pada menu kinerja ini ada laporan harian, rekapitulasi bulanan, pendataan, dan deteksi dini. Keempat kriteria ini ada pilihannya masing-masing. Maka yang perlu pertama kita isi adalah yang laporan harian dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya punya saya sudah input laporan harian kita. Ini akan tampil seperti ini di beranda laporan harian kita. Nah, tapi sebelumnya kita harus namanya menginput data, input nama pengajian kita, majelis taklim kita. Nah, untuk input ini kita kembali lagi ke menu sini yang ada titik 3 ini, kita klik menu profil. Ya, profil kita. Di menu profil ini ada data umum, kelompok sasaran, dan pengalaman diklat. Maka untuk mengisi nama majelis taklim kita supaya tercatat dan bisa diverifikasi oleh Kemenak Kabupaten Oku, ini harus kita input dulu. Kita masuk ke, kalau data umum ini adalah data kita sebagai penyuluh ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke kelompok sasaran. Nah, di kelompok sasaran ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ini ada namanya tambahan sasaran umum, maka kita pilih yang ada kata yang kotak seperti amplop. Nah, kotak seperti amplop ini. Nah, itu nanti akan muncul namanya tambahkan sasaran khusus. Nah, untuk sasaran khusus inilah kita akan input nama majelis taklim binaan kita yang wajib ada 2 kan yang harus kita isi. Nah, kita tambahkan di situ. Itu untuk inputnya. Nah, kebetulan punya saya sudah input nama majelis taklimnya. Di situ ada majelis taklim Sabil Mutakin dan juga majelis taklim Hidayatullah. Oke, misalkan kita buat contoh saja ya. Misalkan Bapak Ibu ingin input, kita tinggal klik aja yang tambah sasaran khusus ya. Tambah sasaran khusus. Nah, di sini ada kolom-kolom yang harus kita isi. Yang pertama adalah kelompok sasaran. Nah, kita klik aja di kelompok sasaran. Itu tertulis masyarakat transmigrasi. Kita klik aja, nanti akan muncul tampilannya. Yang lain kita klik. Nah,
kita klik, kita cari. Kalau kita mengisi di yang majelis taklim, maka kita tinggal klik aja, kita pilih yang majelis taklim seperti itu. Tapi kalau misalkan binaan kita adalah misalkan daerah pemukiman baru, kita klik yang pemukiman baru. Ataupun mungkin yang punya kita ini, binaan kita ini adalah kelompok wanita, kita klik aja yang kelompok wanita seperti ini, klik. Atau bukan kelompok wanita, misalkan gerakan generasi muda, kita klik aja misalkan rombongan Irmas, Ikatan Remaja Masjid, maka kita klik yang generasi muda. Misalkan juga Karang Taruna juga bisa masuk ke sini. Kemudian nama kelompok. Nah, nama kelompok ini baru kita isi nama majelis taklim kita. Oke, kita kembali dulu ke majelis taklim ya. Oke, sudah. Kita isi misalkan majelis taklim kita adalah majelis taklim Sabilul Muttaqin. Nah, ini sudah ada namanya muncul otomatis karena saya sudah input ya Bapak Ibu ya. Oke, misalkan kita buat aja nama majelis taklim MT Al Barokah. Nah, kita buat contoh seperti itu ya. Kemudian misalkan nama ketuanya itu di situ muncul, ada nama Supandi, ada nama Tuparman, itu inputan dari ketua majelis taklim saya. Yang kita isi di sini adalah Sudarno. Nah, kemudian jangan lupa kita inputkan juga nomor HP daripada ketua majelis taklim. Misalkan nomornya, nomor simpati 0813 4973 0516, kita masukkan. Kemudian kita isikan jumlah anggota. Misalkan jumlah anggota binaan kita ada berapa, 40 atau 50, kita tinggal isi. Misalkan 50, kita isi 50. Kalau sudah, kemudian klik simpan. Kalau sudah kita klik simpan, maka secara otomatis nanti akan tersimpan di sasaran khusus. Nah, seperti ini. Nah, contohnya MT Sabil Muttaqin langsung muncul di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk input nama majelis taklim. Selanjutnya, nah, kita kembali yang awal tadi ya Bapak Ibu ya. Kita akan misalkan mengisi nih, mengisi namanya laporan harian. Nah, kita klik saja untuk mengisi laporan harian ini. Nah, kalau sudah kita klik laporan hariannya, kalau saya sudah input ini ada 2 yang sudah saya isi, maka kita tinggal klik aja tambahkan laporan harian. Nah, di laporan harian ini ada 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah penyuluhan, yang kedua adalah laporan lainnya. Nah, untuk penyuluhan inilah yang kita isikan di majelis taklim binaan kita. Binaan kita ada 2, kita masukkan di penyuluhan. Adapun yang kegiatan yang lain-lainnya, misalkan kita ada kegiatan mengisi di tempat orang nikahan, kemudian kita mengisi di Irmas, ataupun kita mengikuti kegiatan apa, nah itu bisa kita isikan di laporan lainnya. Misalkan ada majelis taklim tapi yang tidak wajib ya, karena yang wajib kan 2. Nah, itu harus kita masukkan ke penyuluhan. Misalkan kita punya binaan ada 5 atau 4, maka yang 3 itu bisa kita isikan ke laporan lainnya. Kalau yang 2 itu kita isikan ke penyuluhan. Oke, misalkan kita isikan yang 2 yang ke penyuluhan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, penyuluhan, kita klik penyuluhan, maka akan muncul seperti ini. Nah, kelompok sasaran. Nah, ini karena saya sudah input nama majelis taklim, di sini sudah muncul langsung MT Sabil Muttaqin. Nah, tadi saya sudah input 2, Sabil Muttaqin sama Hidayatullah. Misalkan kita akan input majelis taklim Sabil Muttaqin, ya sudah,
Ini sudah ada, langsung kita tinggal isi bawah deskripsi, lokasi, tanggal kegiatan, kemudian jumlah jamaah, selanjutnya foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini Bapak Ibu ya, ini fotonya maksimum adalah 500 KB. Nah, kalau foto Bapak Ibu itu jumlahnya misalkan ada 3 MB itu kan kebesaran. Nah, itu harus kita kompres dulu, kita kecilkan dulu menjadi 500 sehingga nanti bisa masuk ke dalam sini, bisa kita isikan. Bawahnya ini ada namanya link video. Nah, link video ini bukan videonya tapi video yang sudah kita lakukan ketika melakukan penyuluhan itu kita upload ke akun YouTube kita, di channel YouTube kita. Nah, kalau sudah kita upload ke channel YouTube kita, maka nanti di situ akan tampil linknya. Nah, link itulah kita salin ke sini, kita copy pastekan juga bisa ke kolom sini. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya adalah naskah materi. Nah, naskah materi ini yang diminta di sini adalah dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya, maksimum 5 MB. Jadi sebelum mengisi laporan daripada penyuluhan elektronik ini, kita harus siapkan terlebih dahulu. Yang paling utama ini adalah yang pertama foto. Kemudian yang kedua itu adalah video kita, kegiatan penyuluhan. Selanjutnya yang ketiga adalah naskah materi yang sudah kita sampaikan. Kita ketik di komputer juga bisa, ataupun di HP kita juga bisa. Kalau di HP itu biasanya saya menggunakan Google Dokumen. Nah, saya ngetik di situ, kemudian kita PDF-kan. Nah, PDF-kan itu bisa di Google Dokumen itu bisa langsung kita PDF-kan ataupun kita pakai scanner itu juga bisa. Nah, kalau sudah kita isi semua ini yang kolom-kolom ini, kemudian kita klik simpan. Nah, kalau sudah kita klik simpan, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, hasilnya akan muncul di tambah sasaran khusus. Nah, ini muncul seperti ini, misalkan nama Majelis Taklim Sabil Mutakin, Majelis Taklim Hidayatullah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini masih bisa kita edit. Nah, misalkan ada kesalahan itu masih kita bisa edit, kita perbaiki. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini dapat membantu daripada kegiatan kita, khususnya penyuluh agama Islam non PNS ataupun yang PNS yang memang saat ini kita itu harus dituntut untuk belajar dan terus belajar. Baik yang muda maupun yang tua, dari penyuluh agama Islam non PNS saya mengajak, ayo kita terus belajar supaya kita bisa menjalankan tugas kita, menjalankan kewajiban kita dengan baik tanpa ada halangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.